Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau istirahat sebentar dari project Crossrack dan modif GR Corolla lagi. Kemarin kita udah sempet pasang blow off dan suaranya enak banget. Habis itu gue sama Langit sempet pasang oil catch tank dan juga expansion tank dari Radium yang bikin engine bay-nya makin ganteng, tapi masih kurang ganteng karena kurang ada karbon-karbonan. Jadi kita akan pasang intake karbon dan kita akan coba drifting pakai mobil ini. Dan kita pasang intake-nya di Elika Otomotif. Langsung aja kita jalan ke sana. Kita udah sampai di Elika dan gue nggak sabar banget untuk masang si intake-nya ini. Dan kayaknya udah dipajang di sini nih. Halo, jumpa lagi kita. Gimana? Blow off asik suaranya? Asik banget suaranya. Bener-bener ngencus mulu. Asik. Tapi gue mau komplain. Jadi boros gue. Karena ngebut mulu. Coba dari orangnya ngegas mulu. Dulu kan ngebut gara-gara pengen cepet sampai. Sekarang pas udah pasang blow off, ngebut pengen dengerin suaranya. Jadi Oke. Gas lepas. gas lepas. Berasa turbo lah ya. Tapi enak banget. Sip, Itu mantap. experience driving-nya jadi makin menyenangkan. Itu dia yang kita perlu. Oke, Nah, ini berarti ini dia nih. parts yang mau kita pasang ya? Yes, ini grup PM intake seperti yang Grup kemarin PM gue udah kasih lihat. Dan ini kali pertama juga nih gue install di mobil ini. Oke. Jadi udah pernah jual berapa, tapi selalu dikirim. Biasanya di mobil apa sebelum di Corolla? Di intake ini tuh kita udah cukup banyak sih jualnya ya. Kayak paling banyak terjual di kita itu adalah untuk Civic Type R, Civic Type FL5. R. Di mobil gue juga gue pakai. Gue ada BMW M3 juga gue udah pakai tuh. Terus Subaru BRZ, nanti ada pasang juga di Nissan GT-R R35, udah sempet pasang juga. WRX, pokoknya banyak sih sebenarnya. Karena sebenarnya grup PM ini dari tahun 92 ribuan deh, dia udah fokus untuk bikin intake mobil-mobil Jepang. Oke. Menarik. Dan yang udah dipasang, kenaikan horsepower-nya Berasa. lumayan? Bagus. Jadi mobil Jepang itu biasanya itu mereka dynotex juga di belakang layar sih, tapi nggak diposting. Cuman selalu ada kenaikan power. Selalu ada kenaikan power, tanpa tuning. Tanpa tuning. Kayak di Civic Type R sendiri itu naik powernya lumayan. Itu naik sekitar 10-15 HP deh ya. Dan biasa kalau mobil turbo lebih banyak sih. Dan dari bawah sampai atas powernya naik. Ya karena intake standarnya kan juga bentuknya gitu, terus kayaknya ada bagian bottleneck-nya ya. Betul. Kalau di GR Corolla kayak knalpotnya aja deh, ingat nggak? Kemarin knalpotnya ganti knalpot aja kita dapat 10 horsepower. Iya. Itu signifikan banget sih. Ya itu kayak orang ibaratnya makan sama pembuangan deh gitu kan. Kalau salah satu nggak balance nggak bagus. Nah, makanya ini gue juga penasaran sih. Ntar kita dyno juga pasti. Jadi ini full karbon. Dia tuh ada two piece gitu ya berarti? Yes, betul. Jadi yang ini gue udah pelajari nih setelah kemarin. Ini di depan, ntar kita akan buka cover depan tuh di atas radiator. Ini yang keduanya, lalu air filter di dalam ini nih, apa nih, mangkok nasi. Mangkok nasi. Yang gue suka tuh dia pasti bentuk ini nih, ini pasti diperhitungkan nih sama mereka ya. Biar nggak mentok kali ya ke situnya ya. Biar nggak mentok atau desainnya biar lebih keker aja gitu kan, garis-garisnya kan. Dan dia tetap pakai modelan KNN gini ya? Yes, betul. Ini sih sebenarnya bisa diganti-ganti dengan air filter favorit lu, tapi grup PM ini jadi beda nih. Kalau yang dipakai itu KNN-nya bukannya kayak biasa kita bisa beli di online shop lah. Kualitasnya air filternya beda banget sama KNN yang di pasaran. Jadi emang grade berarti ini KNN juga? Made by KNN. Made by for grup PM. For grup PM. Jadi nggak bisa dibeli di KNN gitu. Bagus ya ininya filternya. Ada grup PM-nya gini? Yoi. Jadi posisinya nanti mungkin masuk ke dalam ada ini nih. Nah, ini ada yang namanya ini nih apa Venturi Stack ya namanya ya. Jadi buat accelerator untuk aliran udara kan kalau lurus doang airflow nabrak-nabrak tuh. Kalau ini jadi kepleset masuknya lebih cepat. Udah diperhitungkan, mantap. Masih mereka ya engineer dari grup PM udah pengalaman banget untuk bikin intake. Betul. Gak sabar pengen pasang. Kita lihat dulu yuk, bandingin yuk sama standarnya kali ya. Boleh? Buka dulu yuk. Wih, ada yang baru nih, udah pasang nih. Kemarin masangnya bareng anak gue Langit. Oh serius? Dia yang masang-masangin juga? Dia yang ngerakit, gue yang masang. Wih, keren. Walaupun ada yang kita ubah dikit dari posisi awalnya Radium, karena menurut gue posisi yang ini nih lebih ideal ya. Aslinya di sini ya? Iya, aslinya ngumpet dan kayaknya enakan di sini buat ngecek-ngecek. Jadi gue bikin bracket baru. Wih, mantap. Anak bengkel enak ya. Dia jadi kemarin kata kirim aja deh Gojek mau masang sendiri. Dan ternyata toto, wih rapi loh udah kepasang nih.
Ini adalah radium tank ya, jadi ya. Radium tank ini untuk apa nih? Air ya, radiator. Sama ini oil catch tank nih. Oil catch tank. Yang penting sebenarnya oil catch tank sih ya. Kalau yang buat air kan mungkin lebih tahan lama aja, nggak gampang rusak gitu. Betul, betul. Karena plastik kan standar. Wah, ini ide yang bagus nih, dipindah ke sini gue nggak kepikiran nih. Nanti kalau ada yang mau masang mungkin kontak Mas Dipo, dibantu di. Kontak sini aja. Nah ini nih ya. Oke, air intake nih, balik lagi nih. Ya mungkin ini ya, ini yang jadi bottleneck ini ya. Iya, ini kecil banget ya. Ini di bawahnya apa nih nggak tahu nih, ntar kita buka dulu. Ini suction pertamanya, tapi lucu ya, box filter segede gini, masuknya cuma segede gini. Dan ini ada semacam valve-nya setahu gua ya. Ini solenoid ini, jadi gini mas, ini kan ada vakum nih. Ya. Vakumnya ini kayak knalpot, tau nggak? Valvetronic. Oke. Open close, Dia open close. Jadi fungsinya sebenarnya itu bukan nambah performance, tapi justru ngilangin suara. Kalau intake diganti yang ngeplong kan, kayak gitu kan. Mungkin beberapa orang tidak suka dengan suara yang kencang. Makanya standarnya dia ngasih ini. Iya, jadi ada kalanya dia wajib terbuka, lalu misal di RPM rendah, waktu udara ini dia tutup. Tapi kita kan anak performance nggak suka yang begitu. Justru malah mau makin suara ya? Dong, kita butuh cus. Oke. Nah ini kita lepas, harusnya ada semua di manual book, kita cek. Dan air filternya dulu udah pernah ganti nih ya kita ya. Iya, udah pernah ganti filter. Pas ganti knalpot. Tapi menurut lu gimana? Ganti air filter berasa itunya? Karena waktu itu gantinya bareng knalpot ya, jadi kita nggak terlalu. Jadi agak rancu ya. Agak rancu nih performanya dari ya, gua rasa sih performanya dari knalpot banget waktu itu. Karena ya sesuai kita doain 30 HP lumayan banget. Lumayan. Oke, langsung aja kalau gitu ya, kita bongkar, kita ganti sama yang ini. Oke. Oke, pas sudah kebuka nih bagian depan, kita bisa lihat standarnya ternyata masukin airflow itu dari lubang yang ada di samping logo Toyota sini nih. Terus ada scoopnya, masuk ke sini, terus masuk ke intake. Nah di grup IM itu bakal diganti pakai yang jauh lebih gede, ngambil udaranya juga jauh lebih gede dari bawah, bahkan masuk dari, jadi bukan cuma satu lubang doang, dari bawah juga bisa masuk. Itu buat ngalirin udara masuk ke intake-nya. Jadinya pastinya airflow-nya sangat-sangat lebih baik daripada standarnya. Dan ini juga bottleneck banget nih di sini nih. Harus dibongkar nih. Oke, bagian carbon piece yang pertama udah kepasang nih. Ini bentuknya bagus banget, ada lekukan-lekukannya kayak gini. Dan awalnya gue kira si filternya itu bakal kepasangnya kayak gini. Karena biasanya kita ngelihat intake-intake tuh kayak gini. Tapi ternyata enggak, kebalik. Dia masuk kayak gini. Gue nggak tahu kenapa, tapi pasti ada perhitungannya. Sebenarnya kita bisa pasangin kayak gini juga, karena masih muat di dalamnya. Cuma si grup PM ini masangnya kebalik. Interesting. Beda dari yang biasa kita lihat. Dan ini bentar lagi kita bisa pasang bagian intake luarnya. Habis pasang ini sih. Akhirnya intake grup IM karbon ini udah kepasang semuanya dan udah kokoh banget juga. Dan intake ini punya dua inlet. Jadi satu bagian depan yang tadi gue sempet jelasin, ada bagian piece yang warna merah itu buat ngatur udara masuk ke sini. Satu lagi dari bagian sini nih. Jadi memang ada dua pasokan udara dari area yang berbeda. Ini intake di dalam sini, filternya udah kepasang semuanya, dan cepet banget sebenarnya pemasangan ini, nggak sampai sejam doang nih masang ini. Ini grup IM itu detail banget, dia sampai ngasih grommet tambahan di sini yang dilem di kap mesin supaya dia nggak ngelecetin bagian karbonnya di sini. Dan
Yang gue penasaran adalah suaranya. Katanya suaranya bakal berubah karena intake itu bikin ada suara sedotan turbo yang lebih enak gitu. Kita dengerin ya gimana? Sekarang suaranya selain ada ces dari blow off, ada suara stu-tutunya dari intake nih. Kita dengerin lagi ya. Sekarang kita dengar dari sini. Tapi penasaran, kenaikan horsepower-nya berapa? Kita coba dyno aja mobil ini. Akhirnya ya selesai dyno dan hasilnya mengagetkan di luar ekspektasi gue sih asli. Gue tadi sampai lihat, nggak salah tuh. Iya, kita sampai bingung, ini bener apa enggak ya? Iya. Masih kayak antara percaya nggak percaya, tapi pas udah dites kedua ketiga kali tetap sama ya. Dan hasilnya diulang-ulang ya angkanya segitu-gitu terus gitu. Memang begitu udah mulai panas dia ngedrop. Tapi kita kasih lihat kali ya. Ulang lagi dari yang dulu nih. Waktu standar, ting-ting, kita nggak sentuh apa-apa waktu itu kan? Iya, sebelum kita ganti knalpot. Betul, angkanya boleh bacain tuh, udah 218 dan ini yang kita ganti exhaust. Jadi 255 itu aja kita udah kayak wow kan waktu itu ya. Udah wow. Tapi di sini kita ngeliat ada di RPM berapa ya, 5 ribuan ini dia agak keganjal dikit kali ya. Kayaknya waktu itu kan ekspektasi, artinya restriktif exhaustnya diganti, makanya nih keluar nih di ujung. Tapi yang gokil lah mas, setelah kombinasi masuk udara dan keluar diganti, ini dia nih hasilnya nih. Boom. Gokil. Dia selain ngobatin bagian yang di 5000 RPM tadi, naiknya terus-terusan nih. Terus sampai atas gitu, makin ditarik makin keluar tenaganya. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya sekarang dapat sampai 286,5. Dan ini memang waktu tadi kondisi masih agak dingin ya, kita gas. WHP nih ya? WHP. Jadi engine power ya, estimasi engine power tuh mungkin ini sekitar 380 HP-an dong ya, 380-an tuh. Oke, kita udah balik lagi ke garasi karena ada satu modifikasi yang mau gue lakuin di garasi habis ini, dan kita udah bisa nyobain mobil ini dengan horsepower yang 286 sekarang. Kita tes aja ya. Emang di atas lebih narik sih. Gokil, seru banget. Jadi bagi kalian yang mau beli intake Group PM atau beli radium atau beli berbagai parts modifikasi, bisa langsung ke Elika Otomotif, karena pastinya di Elika Otomotif selain kalian bisa modif, kalian bisa dyno juga, bisa tuning juga, jadinya lengkap, bisa di sana. Dan gue puas banget dengan penggantian intake gue kali ini. Dari mulai knalpot juga gue udah puas banget, dan ini mobil ini jadi makin kencang pastinya. Sekarang kita pulang dulu ke garasi karena ada beberapa yang mau gue kerjain di garasi. Habis itu kita pakai mobil ini buat
drifting. Setelah 1 tahun, gue baru tahu kalau mobil ini kaca pintu belakang dan bagasinya udah tinted dari pabrik. Tapi warnanya jadi belang depan belakang. Ya emang tempat asalnya mobil ini di Jepang. Peraturan kaca film ketat dan mereka nggak butuh heat protection karena ya di sana udah dingin iklimnya. Nah kalau di Indonesia beda cerita. Gue butuh banget heat protection. Maka dari itu gue mau ganti kaca film mobil ini secara keseluruhan. Sekaligus kita pasang kaca film di bagian belakangnya. Karena bagian kaca belakang itu kita belum pakai kaca film sama sekali. Ternyata gue juga baru ngeh. Dan kali ini gue mau coba kaca film dari Winkos seri terbarunya yaitu Thermal Shield yang katanya baru bisa di order atau dibeli tahun 2025. Jadi gue punya kesempatan untuk pasang ini sekarang dan excited banget karena kaca film ini punya kekuatan untuk nahan panas atau heat protectionnya itu sampai 99% dan juga infrared protection. Winkos ini adalah salah satu merek premium di bawah Lintek Corporation Jepang dan kaca filmnya dirancang khusus buat iklim Asia Tenggara, jadi pas banget buat kita yang sering kena panas ekstrim. Selain itu, Winkos punya UV protection 99% buat ngelindungin kulit dan interior. Tapi yang paling penting, teknologi heat IR protection atau infrared protection yang bikin kabin jauh lebih nyaman. Akhirnya selesai juga pemasangan kaca filmnya dan ini kita pakai kombinasi. Bagian depan kita pakai Winkos Thermal Shield yang 40% tingkat kegelapannya dan bagian belakang kita pakai Winkos Premium yang 10% tingkat kegelapannya. Jadinya sekarang seragam karena seperti yang gue bilang tadi, bagian belakang itu emang dari pabrik udah lebih gelap daripada bagian depan. Emang mobil Jepang tuh sekarang banyak yang kayak gitu. Nggak sekarang doang sih, dari zaman dulu banyak yang kayak gitu. Dan ini sekarang udah serasi, lihat bagian depan sama bagian belakang tuh jadi sangat mirip warnanya dan pastinya nggak cuma serasi doang sekarang, tapi lebih adem juga dan pastinya lebih nyaman. Selain itu, Winkos punya teknologi non-logam, jadi sinyal dari handphone, GPS atau remote itu nggak terganggu, lancar kayak biasa aja. Plus ada garansi 5 tahun untuk kerusakan juga perubahan warna. Worth it banget untuk kaca film premium. Kalau kalian pengen upgrade kaca film, cek aplikasi Winkos di iOS atau di Android. Kalian bisa pilih produk, klaim garansi, dan booking pemasangan langsung dari situ. Gampang banget kan? Jadi buat kalian yang pengen mobilnya tetap adem, tampil keren, Winkos adalah pilihan yang gue rekomendasikan. Sekarang GR Corolla gue udah makin nyaman untuk daily drive dan pastinya lebih adem juga. Jadi buat kalian yang pengen mobilnya lebih adem dan tampil lebih keren, Winkos adalah pilihan yang gue rekomendasikan. Sekarang GR Corolla gue udah lebih nyaman untuk harian dan sekarang saatnya kita jalan menuju ke J99 cobain drifting pakai mobil ini. Oke, kita akhirnya sampai di J99 Max Drift Circuit. Mas Davin juga udah sampai pakai Type R-nya, cuma kayaknya Type R-nya nggak akan dipakai drifting di sini. Kita bakal nyobain GR Corolla ini untuk drifting di sini. Semalam gue udah browsing, udah lihat tutorial how to drift like Ken Block karena ini all wheel drive bukan rear wheel drive. Pastinya beda banget, seru banget pastinya. Gue juga pasti harus belajar karena beda banget cara bawa mobil all wheel drive sama rear wheel drive. Tapi kita cobain aja ya, gue penasaran banget. Oke, Bro Davin, mobil udah gue panasin. Siap. Car seat-nya si Langit juga udah gue turunin biar nggak berat. Biar nggak kocak-kacik di dalam jok belakang. Oke. Sekarang kita tes drifting. Lu mau ikut di dalam apa mau lihat dari luar dulu? Lu dulu aja, karena kan lu juga belum pernah deh yang belum pernah nih. Biar lu ngerasain ini nggak ada beban di kiri. Gua coba dulu, gue mau lihat apakah bisa 4-wheel drive beneran bisa ngedrift apa enggak. Oke, kita tes ya. Siap, kita lihat dulu. Harusnya ya, dengan power sekarang ya.
Gue pede sih. Should be. Ya kan? Mari, silakan dipraktekkan. Kok jadi gue yang tegang? Oke, kita tes dulu ya. Oke, silakan, go. Oke, jadi karena ini bukan mobil balap ya, ini mobil harian, kita ada yang harus kita matiin dulu traction controlnya. Ini traction control. Kita ubah jadi sport mode dulu. Udah berubah di sini. Terus matiin traction control. Off. Wah, langsung kelihatan expert mode. Di sini expert mode itu udah mati semua. Hopefully sih ya bisa kita pakai drifting. Terus ada satu lagi yang harus gue ganti, yaitu drive mode-nya. Ini harus kita coba. Gue mau nyobain semua sih, tapi pertama sesuai rekomendasi orang-orang di YouTube, kita coba pakai 50-50 torque distribution antara depan sama belakang dulu, yaitu track mode. Ya, bismillah, matiin AC. Kita tes. Oke, percobaan kedua, sekarang kita mau pakai drift mode atau rear mode. Jadi 70% torque ke belakang, 30% torque ke depan. Kita tes. Understeer. Agak beda sih cara bawa mobil drift yang rear wheel drive sama ini ya. Oke, kita tes lagi sekali. Situ kayaknya harus cooling down. Pakai yang rear mode lebih enak, lebih gampang ngedriftnya dibanding yang 50-50 nih. YouTube bohong nih. Oke, ternyata pakai mode yang rear mode yang 70 belakang torque, 30 depan torque itu jauh lebih enak driftingnya. Tetap nggak counter steer karena all wheel drive ya. Jadi tetap input steeringnya itu antara lurus atau agak masuk sedikit. Cuma ngedriftnya lebih enak. GG2 tenaganya enak banget ini mobil. Kuat banget untuk ngespinin 4 roda ya. Itu bener-bener powerful banget 3 silinder G16 GTS ini. Dan ternyata gini rasanya jadi Kenblock, beda banget. Feeling drifting pakai 4 roda dibanding pakai rear wheel drive itu bingung. Gue sebenarnya awalnya agak ngeproses di otak gue tuh agak lama gitu ya, karena biasanya kalau rear wheel drive tangan tuh udah refleks mau counter steer, tapi kalau ini kita counter steer mobilnya jadi nggak ngedrift lagi. Dan sekarang saatnya kita nyobain lagi, ketagihan juga ngedrift pakai mobil ini. Kita cobain yang mungkin lebih kencang lagi sekarang. Oke, kayaknya harus belanja ban habis ini. Jadi nih, kita tarik nih. Wah, robek bannya. Yang belakang kiri kanan robek. Yah, jadinya harus selesai sih drifting kali ini. Tapi seru banget drifting pakai mobil ini. Kayaknya ya, gue akan punya punya rencana untuk bikin mobil ini jadi weekend drift gitu. Jadi kalau lagi iseng-iseng kita bikin rem tangan yang posisinya lebih enak. Dari tadi tuh kesalahan gue adalah rem tangan nyari dulu, itu yang susah karena nggak biasa, rem tangannya jauh banget. Nah, kita bikin rem tangan yang enak. Good, mobil ini seru banget, bisa jadi mobil harian, bisa dipakai road trip, bisa dipakai drifting, dan benar-benar mobil performance yang one for all. Sip, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Di coaster towing.